Ini adalah tanggung jawab saya sebagai bapak tinggi sekali. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kamu dan keluargamu dari api neraka. Termasuk anak kita dan cucu kita. Bahkan istri kita di sini sebagai ya orang tua yang masih ada keluarga perempuan. Bahkan anak-anak kita yang sudah punya istri, kita bagi mbak, ayo sampaikan ini. Jangan sampai istri kita berani kepada suaminya. Karena sudah diikat dan dibeli oleh suami kepada mertua kita dan harus taat. Bagi seorang istri paling mudah masuk surga, Bapak sekalian. Sampaikan. Ya. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Masih taklim Al-Kausar yang dimuliakan Allah. Pada malam ini kita mencoba membuka lembaran-lembaran baru setelah bulan Syawal kita awali dan sekarang masih dalam suasana bulan Syawal. Semoga Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayah serta kekuatan menjadi kekuatan bagi kita untuk terus meningkatkan ibadah kepada Allah dan salawat yang selalu kita lantunkan setiap saat. Semoga menjadi modal kita menjadi ridhonya Allah dan Rasulullah kita kelak, sehingga kita diakui sebagai hambanya, diakui sebagai umatnya, dan kita dapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma. Pada hari ini mumpung masih suasana bulan Syawal, ya kita tetap mencari satu tema yang paling lekat dan paling tepat, yaitu tetap suasana bulan Syawal, atau silaturahim. Ada satu riwayat dalam hadis Rasulullah, pada suatu ketika di saat satu Syawal, Idul Fitri telah selesai, Rasulullah memberikan khutbah, turun dan menemui para sahabat. Rasulullah menjawab, amin, 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 3 kali. Sehingga para sahabat itu pada bertanya, ya Rasulullah, bolehkah saya bertanya? Iya Pak. Kenapa ketika engkau telah selesai ya turun dari khutbah Idul Fitri, kau mengucapkan amin 3 kali? Ya, mau kau ceritakan apa yang terjadi? Ya Rasulullah, saya mau. Saat saya turun dari mimbar, datanglah malaikat Jibril. Dan beliau, malaikat Jibril, menawarkan doa. Ya Rasulullah, wahai Muhammad, aku akan berdoa, kata malaikat Jibril, dan mohon engkau amini. Ya, malaikat Jibril yang berdoa, Rasulullah yang mulia dan agung mengamini. Kira-kira konsekuensinya suasana bagaimana, Pak sekalian? Pasti dijabahi sama Gusti Allah, ya kan? Ini kira-kira doanya apa? Ya, saat itu malaikat Jibril berdoa, ya, ya Allah, pada hari ini 1 Syawal, saya mohon kepadamu ya Allah, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya seorang hamba, seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Rasulullah jawab, amin. Kemudian doa yang kedua, ya Allah, aku mohon kepadamu pada hari ini, ya, janganlah engkau terima puasa dan ibadahnya seorang istri yang durhaka kepada suami.
Amin. Kemudian doa yang ketiga, ya, ya Allah, hari ini di awal Syawal ini aku mohon kepadamu ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya Muslim, ya, Muslim atau orang Islam yang tidak mau memaafkan sesama saudaranya Muslim. Berarti memutuskan silaturahim. Amin. Nah, ini 3 doa malaikat Jibril yang agung, yang insya Allah mustajabah dan min Rasulullah yang maha mulia. Doa ini adalah menjadi pelajaran bagi kita betapa ya dimensi 3 masalah ini sering Rasulullah ramalkan akan terjadi setelah Rasulullah wafat. Bahkan sampai pada hari ini, di zaman yang akhir ini, hal semacam ini sering terjadi. Terus bagaimana sikap kita sebagai Muslim? Bila sudah tahu ilmu pemahaman bahwa saya ini benar-benar sunnah dan Rasulullah sampaikan pada para sahabatnya, tentu kita belajar bagaimana mencoba dan bahkan belajar menghindari agar amal ibadah dan puasa kita selama bulan Ramadan hablum minallah kita kepada Allah, puasa kita, ya, tarawih kita, zakat kita, dan amal ibadah yang qiraah kita itu sia-sia bila mana 3 hal itu kita lakukan. Saya yakin di antara kita adalah Muslim yang taat dan Muslim yang bagus, insya Allah. Dan mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita. Dan insya Allah jamaah kita tidak seperti itu. Tapi ini ilmu nanti kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kita sampaikan kepada istri kita sebagai ibu yang punya tanggung jawab mengembung anak dan mendampingi cucu kita di saat kita nggak ada. Biar mengajari bahwasanya ada 3 poin di awal bulan Syawal yang Nabi Allah Muhammad SAW mengamini ketika malaikat Jibril berdoa. Jangan sampai terjadi. Dan semuanya ini benar-benar ada dalam sunnah Rasul dan dalam Al-Quran. Dilarang benar kita durhaka kepada orang tua. Janganlah kau mengatakan kata Allah. Bilang saja kepada kedua orang tuanya, itu sudah dosa besar. Ini perlu kita sampaikan pada anak kita. Hadirin sekalian. Ini. Kemudian pentingnya mendidik anak kita, mengantarkan anak kita ke tempat pendidikan yang cocok untuk pengenalan ya tauhid, pengenalan syariah, pengenalan pembaca Al-Quran. Penting sekali sebagai orang tua, bahkan sebagai orang tuanya orang tua ya kita ini jika mbak-mbak rumah ya ada nih masih orang. Penting sekali kita mengarahkan anak kita yang ada di bapak. Ayo anak kita kenalkan tauhidnya ke TPQ, kita kenalkan ke madrasah, kita ngajikan ke ustadz kita. Ini adalah tanggung jawab sebagai bapak tinggi sekali. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kamu dan keluargamu dari api neraka. Termasuk anak kita dan cucu kita. Bahkan istri kita di sini sebagai ya orang tua yang masih ada keluarga perempuan. Bahkan anak-anak kita yang sudah punya istri, kita bagi mbak, ayo sampaikan ini. Jangan sampai istri kita berani kepada suaminya. Karena sudah diikat dan dibeli oleh suami kepada mertua kita dan harus taat. Bagi seorang istri paling mudah masuk surga, Bapak sekalian. Sampaikan. Ya. Paling mudah. Yang pertama, ya, kerjakan sholat 5 waktu. Cukup sudah. Walaupun tidak jemaah, enggak. Pokoknya rutin
dan dia yakin menyembah pada Allah 5 waktu. Apalagi jamaah. Yang kedua, kerjakan ibadah puasa. Ya. Yang ketiga, ya taati perintah suami, jangan melawan sedikit pun, kecuali dia melanggar syariat. Melawan tidak masalah. Ini loh, sampai ke sana agama melarang istri berani kepada suami. Nah ini ramalan Rasulullah akan terjadi di akhir zaman, akan seperti itu. Zaman Rasul tidak ada, jarang, karena Rasulullah selalu berikan magnet dan bimbingan pada para sahabat. Setelah Rasulullah tidak ada, setelah para ya Khalifur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali tidak ada, tabi'in tidak ada, tabi'in tidak ada, dan ulama tidak ada. Kita sampai pada situ banyak istri-istrinya berani pada suami. Kenapa? Kurangnya didikan dari orang tua yang punya anak kepada anaknya untuk tidak melakukan hal seperti itu. Sebagus apapun istri ibadahnya, puasanya, kalau berani dan suami nggak rela, la tadkhul jannah, tidak akan pernah masuk surga. Inilah. Maka ini tugas kita. Bagus. Ayo baca istri kita ke sana. Nih, jadi sekalian, nih makanya saking pentingnya pelajaran dan ajaran dari ini sampai Malaikat Jibril mendoakan seperti itu. Ini sebagai bekal ya untuk kita sebagai orang tua, sebagai mbak dan juga punya anak yang sudah berkeluarga, sampaikan. Ya, insya Allah ini amal jariah dan memberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ini Bapak sekalian yang dimuliakan Allah. Yuk kita kupas lagi. Ya, seandainya tidak ada hari raya, tidak ada hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, atau momen-momen peringatan Islam lain, mungkinkah orang Islam akan berkumpul atau bertegur sapa atau menyapa atau saling bersalaman dan meminta maaf? Mungkin saja, tapi banyak tidak mungkinnya. Maka kita bersyukur dengan hikmah ya hari raya Idul Fitri yang diawali dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan di sana hablum minallah, banyak ibadah-ibadah langsung kepada Allah. Puasanya langsung kepada Allah, tarawihnya, sholat 5 waktunya langsung kepada Allah. Di sana juga ada hablum minannas, zakat fitrah dan imal sedekah lainnya. Dan pada bulan Syawal diawali peningkatan ibadah yang di dalamnya banyak menekankan ibadah-ibadah yang berhubungan dengan sosial, dengan sesama. Dan ini nilainya adalah surga. Apa? Silaturahim. Ini. Bahkan di dalam masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Makna silaturahim, sila menghubungkan, rahim adalah sanak keluarga, sahabat, handetolan masuk di dalamnya. Tapi ring satu adalah sanak keluarga, rahim, keluarga yang masih satu rahim, yang satu rahim, yang sama-sama dilakukan dari keluarga besar, itu yang masih dalam ring satu. Jangan sampai kita memutuskan hubungan karena kebencian, karena masalah jabatan, karena masalah harta, karena masalah gengsi antara kita, karena masalah kehormatan di antara keluarga kita. Ini sering terjadi. Sehingga menekankan pada rohim, keluarga terdekat, ayah, ibu, paman, bibi, keponakan, ya terus yang masih ada hubungan dengan darah kita. Itu namanya rohim. Dalam rangka ya skala kecil tapi pas ya ring satu. Itu silaturahim. Bila mana kita memutuskan, maka sambunglah. Tidak masuk surga, bahkan tidak pernah mencium baunya surga. Bila mana kita ada dari antara kita yang diputuskan karena masalah dunia, masalah hal yang sepele.
masalah hal gengsi saja. Ini terjadi dan banyak. Seringkali terjadi di keluarga dekat kita. Kita baik dengan saudara kita di perumahan. Kita baik dengan kawan kita di kantor. Tapi kita punya masalah dengan saudara-saudara kita yang justru anak dari bapak ibu kita di rumah. Karena masalah warisan misalkan. Tidak bertegur sapa, bahkan sempat bertengkar. Ya, kata Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Hajar, ya, bila kau sedang tidak menyapa, tidak bertegur sapa selama 3 hari, maka haram hukumnya. Bahkan hukumnya adalah dosa. Kata Imam Nawawi. 3 hari saja dengan saudara kita. Ini ruang lingkup saudara. Makanya anak jangan keras, berani, bahkan menghajar orang tua. Naudzubillah min dzalik. 10 tahun terakhir sekali kita, 10 tahun terakhir di akhir zaman ini, kita sering mendengarkan di media. Banyak anak yang menghajar dari ibu atau bapak kita, bahkan sampai membunuh. Banyak sekali. Ini salah siapa? Apa lingkungan? Apa keluarga yang nggak pernah mengenalkan pendidikan bagaimana seorang anak bisa ngabdi ke orang tua? Atau salah gurunya? Kita tidak tahu. Kompleks permasalahan. Banyak kejadian seperti ini. Suami membunuh istri, istri membunuh suami, ponakan membunuh pakdenya. Ini kan masih satu keluarga, rahim. Nah ini konteks ring 1. Ring 2 adalah sanak, kerabat, dan kawan handai tolan. Ya kita ini, Bapak Ibu sekalian, dengan saya adalah handai tolan sesama muslim. Ini perlu kita jaga dan tidak boleh ada silaturahim yang terputus. Sehingga makna silaturahim diperluas dari keluarga kepada seluruh umat Islam yang seiman. Ya, bukankah ya di surat Al-Hujurat ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Sesungguhnya orang mukmin itu adalah ikhwan, bersaudara, saudara seiman, saudara sekandung sampai Siti Hawa. Kalau jauh, ya sampai sana. Ikhwan, ya ikhwan, antum ikhwan, kamu ada saudara saya. Innamal mu'minun ikhwan, seiman, satu saudara, tidak boleh tukaran, tidak boleh iri, tidak boleh dus, tidak boleh dengki, tidak boleh saling menggonceng, dan tidak boleh saling bertengkar. Gimana kalau kita bertengkar antara kedua saudara kita? Kata Allah, faslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah kedua saudara itu, damaikanlah. Wattaqullaha la'allakum turhamun, takutlah kepada Allah agar kamu dapat menjadi orang yang mendapatkan rahmat, agar kamu dapat rahmat. Orang yang dapat rahmat ini luar biasa, akan dapat petunjuk, akan dapat ya kebahagiaan dalam hati, akan dapat pertolongan dari Allah. Sampai Allah melarang betul. Tugas kita apa? Ya, fa'aslihu, damaikanlah. Lah mendamaikan ini sulit Bapak, terutama di keluarga inti kita. Kita misalkan ada 4 bersaudara. Mungkin saya saudara terakhir. Saudara pertama, kedua karena rebutan masalah warisan. Tidak bertegur sapa selama 1 bulan. Dilanjut dengan perseteruan antara ya istrinya, suami atau istrinya ke saudara. Dipertajam lagi, tidak nyapa lagi bertahun-tahun. Ini jelas ibadahnya nggak diterima sama Islam apapun. Maka tugas kita, mungkin anak kedua, ketiga yang tahu tentang ilmunya, faslihu, damaikanlah. Lah mendamaikan ini, memaafkannya ini adalah suatu perbuatan yang sangat dicintai Allah. Tanpa orang ketiga, tidak mungkin saudara satu kedua tadi bisa damai. Mungkin nunggu sakit, nunggu tua, nunggu mau mati. Aku harus mati.
Tolong saya nanti, gimana nanti kalau mati siapa yang mau merawat saya? Permintaan itu baru dia menangis, ya, ayo aku mohon maaf. Loh, mau mati saja baru minta maaf. Terus kapan mau mulai ibadah yang berpadahal selama nggak menyapa ibadahnya ditolak sama Gusti Allah. Itulah. Mari kita ingatkan pada saudara kita. Mungkin ada di antara kita. Ayo damaikanlah. Yang mendamaikan adalah pahalanya besar sekali. Besar jaminannya adalah surga. Dan rezeki yang banyak serta umur yang barokah, umur yang panjang. Ini hadirin sekalian. Pentingnya membangun silaturahim. Bagaimana yang namanya kita dengan keluarga non rahim atau keluarga non ring satu, maka disebut dengan uhwah Islamiyah, uhwah keimanan. Ya, memperkuat ya silaturahim sesama muslim. Intinya sama, tetap silaturahim, cuma dibagi-bagi ilmunya seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ya, adalah dengan modal silaturahim, memaafkan orang yang bersalah atau kita yang bersalah. Ini adalah suatu perbuatan yang mulia. Di bulan Syawal saatnya hablum minan nas kita bangun bersama-sama untuk menguatkan ukhuwah Islam. Islam akan kuat. Kita akan dijamin Allah udkhulul jannah, akan masuk surga kelak bila silaturahim, kebersamaan atas nama keimanan, atas nama takut kepada Allah dibangun bersama. Rusaknya Islam kan karena kita berselisih. Bahkan di surat Al-Imran 133, ya, Allah menjamin bagi hambanya yang mau memaafkan saudaranya yang punya salah. Kita tidak bersalah. Saudara kita bersalah, kita mau datang sana, mau tegur sapa, kita memaafkan duluan. Itu pahalanya besar sekali. Apa pahalanya? Jannatun, ya, ardu samawati wal ard, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Untuk mereka yang mau memaafkan saudaranya yang punya salah. Sulit kita memaafkan, gengsi dong. Apa salahnya? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang mau memaafkan saudaranya. Allazina yunfikuna fis syarra. Orang mukmin itu, orang yang bertakwa itu yang akan dapat surga seluas langit dan bumi. Alladzina yunfikuna fis syarra, orang yang menginfakkan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Lah, menginfakkan di sini kan silaturahim. Kita bertemu sama assalamualaikum. Ini ada sedekah, ini ada beras 10 kilo, ini ada sedekah uang 10.000. Alhamdulillah, kita silaturahim pada saudara kita, pada tetangga kita. Itu silaturahim sudah. Ada silaturahim, ada nilai memberikan makan, memberikan sedekah kepada saudara sesama muslim yang membutuhkan. Yunfiku Navisarra yuwadra, walaupun kita dalam keadaan sempit atau dalam keadaan luas rezeki kita, bahagia ataupun susah, tetap kita berinfak. Wal kadzibinal ghaidha, dan menahan amarah. Loh, ini yang paling berat, saudara sekalian. Paling berat menahan amarah. Bukankah kita punya nafsu? Bukan kita punya kepentingan-kepentingan tertentu? Bukankah di antara kita ada yang namanya setan yang menggoda kita, menggosok-gosok hati kita, darah kita, otak kita, supaya marah, supaya kita sombong, supaya kita merasa menang sehingga mereka kalah, supaya kita tidak mampu menahan amarah. Padahal Allah menyuruh menahan amarah.
wal kadzibinal ghaidh, wal kadzibinal ghaidh. Menahan amarah. Ini wal kadzibinal ghaidh. Penting sekali. Tapi untuk anak muda kayaknya terus belajar. Insya Allah kalau seumur kita seperti ini paling gampang memaafkan karena tahu ilmunya dan paling gampang untuk minta maaf. Ini yang terakhir, wa'afina 'anil nas, dan memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai perbuatan seperti ini. Ini sudah sekalian. Yuk, ada beberapa poin di sini yang perlu kita kuatkan dan merangka meningkatkan keimanan kita agar kelanjutan dari ibadah puasa kita, ya la'allakum tattaqun, agar kita menjadi insan yang bertakwa, dilanjutkan dengan amal ibadah yang lain, ya sehingga kekuatan, kemampuan dan predikat takwa tetap kita pelihara dan Allah kuatkan dalam hati kita dan dijadikan sebagai insan yang muttaqin, dan jaminannya adalah tetap mengharap ridho dan surganya Allah. Ini masih banyak materinya, tapi kita sedikit aja lah. Kita akan datang kita sampaikan lagi tentang masalah bagaimana silaturahim itu berkembang di masyarakat dari zamannya Rasulullah, sahabat sampai akhir zaman. Kita kembangkan dengan sunnah-sunnah Nabi dan sabda Rasulullah dan firman Allah dalam Al-Quran. Ya, saya rasa itu dulu. Ini kita cukup setengah jam ngaji. Ya, cukuplah satu hadis dan dua atau satu ayat Al-Quran. Semoga ini bermanfaat. Dan semoga kita ditarikan Allah sebagai hamba yang selalu menjaga silaturahim. Dan semoga kita berikan dan dikawal iman kita. Karena Allah kita menjaga amarah kita, menahan amarah kita, dan mampu mencoba memaafkan orang yang punya salah dan hilangkan gengsi. Karena orang memaafkan itu gengsi. Kalau apa? Sing tuh kok ngalah sama yang muda. Kok sing tuh ingin memaafkan yang kecil. Kok sing kaya kok memaafkan yang miskin. Itu gengsi kadang-kadang. Ayo, absus salam, tebarkan salam. Tebarkan salam. Ini perintah Rasul. Salah satunya adalah yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Absus salam, tebarkan salam kepada sesama. Keamanan, kebahagiaan, keberdoaan dan keberkahan. Salam, 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 salam. Kita bahas akan datang. Saya rasa semoga sedikit bermanfaat dan semoga kita ditatikan Allah dan seterusnya jadi hamba yang beriman dan kuat dan cinta taklim dan cinta ilmu Allah. Amin Allahumma amin. Wallahu muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Moga doa. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan ya kama jita ya rabbana qal hamdan kama yanbaghi li sawtina walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu Muhammadin al-fatih lima ulika wal khatim lima sabaq. Nasil hakimin hakim wa la hadi nasiratika mustaqim. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam qadri miqdari Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. وتقدرنا بها يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشهداء وعندك على الدرجات وتبلغنا بها سلام من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الجنة. اللهم اعفنا من كل بلاد الدنيا وعجائبها وسنا بك القرآن العظيم ونبيك الكريم سرد مسار الآخرة. غفر الله لنا ولم برحمتك يا أرحم. اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة وبمعجزات الفاتحة بشفاعة الفاتحة وبجميع سنان الفاتحة يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم. اللهم طول أمورنا وصل أسعدنا ونبر قلوبنا ثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع رزقنا وفق ربنا ونسر عزنا واقضي حوجنا في الدنيا والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب دخلنا جنة مع الغفور يا عزيز يا غفار يا رب
العالمين صراط الذين أنعمت عليهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.